Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Nur Oktaviani dari kelas 19A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sumber Hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam adalah asal atau pangkal pengambilan keputusan dalam menentukan hukum syariah, sehingga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijma'. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dengan ushaf. Nah, yang kedua ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada fungsi yang berhubungan dengan kitab sebelumnya, di mana berisi sebagai pembenar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam kitabnya. Yang kedua, sebagai penyempurna kitab terdahulu. Fungsi yang kedua yakni fungsi yang berhubungan dengan manusia, yang berisi sebagai petunjuk dan sebagai pendorong kepada manusia agar berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Ada hadis dan ijma'. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah. Sedangkan ijma', kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran agama Islam sudah semakin luas. Nah, di sini ada pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu wajib, di mana dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan kewajiban yang akan mendapatkan pahala. Jika meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa. Yang kedua ada sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, tapi jika tidak dikerjakan pun tidak dosa atau tidak mendapatkan siksa. Yang ketiga, haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang hal-hal yang mana haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar. Yang keempat, ada makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Yang ketiga ada mubah. Dikatakan mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan, diajarkan, atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Yang terakhir, tujuan hukum Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada maqasid al-syariah, yang disebut ketetapan hukum Islam yang memiliki 3 tingkatan. Kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Yang kedua ada kebutuhan sekunder dan tersier, di mana hanya melengkapi saja. Yang kedua ada kemaslahatan umat manusia, di mana yang berisi keyakinan atau masalah hubungan interaksi sosial. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yang berisi dengan terciptanya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.